Halo, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Lesvani Manurung. Yang kedua, Muhammad Rifki. Yang ketiga, Rehan Meliano. Yang keempat, Hosana Manurung. Yang kelima, Melisa Wijaya. Yang keenam, Nabila Yusuf Putri. Yang ketujuh, Vanda Lakoy. Yang kedelapan, Aurelia Sarayar. Yang kesembilan, Aurelia Lito. Yang kesepuluh, Echika Rantelino. Dan yang terakhir, Gratia Watulingas. Untuk poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama biaya per unit, yang kedua perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi, yang ketiga keterbatasan akuntansi biaya berdasarkan fungsi, yang keempat activity based costing, yang kelima merancang sistem EBC, yang keenam perhitungan biaya berdasarkan EBC, yang ketujuh perbandingan biaya produk tradisional dan EBC, dan yang terakhir kesimpulan. Biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya, biaya per unit dihitung dengan membagi biaya total yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit penting untuk penilaian, persediaan, penentuan laba, dan penyediaan input untuk berbagai keputusan seperti menetapkan harga, membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Beberapa cara yang berbeda digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Dua kemungkinan sistem pengukuran tersebut adalah perhitungan biaya aktual, harga pokok aktual atau sesungguhnya, dan perhitungan biaya normal atau harga pokok normal. Perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual dan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Perhitungan biaya normal membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung pada produk. Akan tetapi, biaya overhead dibebankan pada produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Tarif perkiraan overhead adalah suatu tarif yang didasarkan pada data yang diperkirakan dan diharapkan dengan menggunakan rumus. Tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang dianggarkan atau diperkirakan dibagi penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membandingkan biaya overhead ke produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Contoh dari penggerak tingkat unit yaitu unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan jam mesin, biaya bahan baku langsung. Tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi suatu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Tahap kedua, biaya overhead dibebankan ke produk melalui cara mengalikan tarif tersebut dengan jumlah total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan masing-masing produk. Overhead yang dibebankan adalah jumlah total overhead yang dibebankan ke produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu dan menggunakan rumus overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Tarif departemen. Ada dua tarif bagi overhead departemen. Tahap pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan ke tiap departemen produksi dan membentuk kesatuan biaya overhead departemen. Dan tahap kedua, overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan dalam departemen terkait. Total overhead yang dibebankan ke produk secara sederhana adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan dalam setiap departemen. Keterbatasan akuntansi berdasarkan fungsi. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan terus oleh banyak organisasi. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, tarif-tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distorsi biaya atau ketidakakuratan pembenaran biaya produk.
Hal ini dapat menjadi masalah serius jika biaya overhead non-unit memiliki proporsi yang signifikan dari jumlah biaya overhead, sehingga dapat merugikan perusahaan. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya atau departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Faktor pertama, biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Penggerak aktivitas tingkat non-unit adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas non-unit produk dan objek biaya lainnya. Jadi, penggerak aktivitas produk dan objek biaya lainnya dengan menggunakan penggerak biaya aktivitas-aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit. Kedua, keanekaragaman produk. Keanekaragaman produk berarti bahwa produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. Proporsi setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi. Activity based costing. Activity based costing adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Dalam ABC, semua biaya dibebankan ke produk yang menimbulkan aktivitas atau apabila ada alasan yang mendasar bahwa biaya tersebut dipengaruhi oleh produk yang dibuat, baik biaya produksi maupun biaya non-produksi. ABC atau penentu harga pokok produk berbasis aktivitas merupakan sistem informasi tentang pekerjaan atau kegiatan yang mengkonsumsi sumber daya dan menghasilkan nilai bagi konsumen. Merancang sistem ABC. Ada 3 langkah dalam merancang sistem ABC. Yang pertama, mengidentifikasikan biaya sumber daya dan aktivitas. Tahap pertama dalam merancang sistem ABC adalah mengidentifikasikan biaya sumber daya dan melakukan analisis aktivitas. Biaya sumber daya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sebagian besar biaya sumber daya ada dalam subrekening buku besar, seperti bahan supplies, pembelian, penanganan, bahan, penggunaan ruang kantor, mebel, dan peralatan lain, bangunan, peralatan pabrik, utilitas gaji, dan tunjangan, teknik dan akuntansi. Analisis aktivitas adalah identifikasi dan deskripsi pekerjaan. Faktor kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya. Driver sumber daya atau research driver digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Kriteria penting untuk memilih cost driver yang baik adalah hubungan sebab akibat. Driver sumber daya biasanya meliputi A. Meter untuk utilitas, B. Jumlah tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan penggajian, C. Jumlah setiap unit dan setup mesin, D. Jumlah pembinahan untuk aktivitas penanganan bahan, E. Jam mesin untuk aktivitas menjalankan mesin, dan F. Luas lantai untuk aktivitas kebersihan. Faktor ketiga, membebankan biaya ke objek biaya. Jika aktivitas sudah diketahui, selanjutnya perlu untuk mengukur biaya aktivitas per unit. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur biaya per unit untuk output yang diproduksi oleh aktivitas tersebut. Output merupakan objek biaya yang membutuhkan aktivitas. Output sebuah sistem biaya, biasanya berupa produk, jasa pelanggan, proyek, atau unit. Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Perhitungan biaya berdasarkan ABC. Sistem perhitungan biaya berdasarkan Activity Based Costing merupakan proses 2 tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian pada produk. Asumsi yang mendasari adalah aktivitas menggunakan sumber daya dan produk yang pada gilirannya menggunakan aktivitas. Sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak atau menekankan hubungan sebab akibat. Sedangkan sistem biaya tradisional cenderung intensif, lokasi, atau sangat mengabaikan hubungan sebab akibat. Perbandingan biaya produk tradisional dan ABC. Beberapa perbandingan antara sistem biaya tradisional dan sistem activity based costing, yaitu yang pertama, sistem biaya ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu biaya driver untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari setiap produk, sedangkan sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead secara arbitriter berdasarkan 1 atau 2 basis alokasi yang non-representatif. Yang kedua, sistem biaya ABC memfokuskan pada biaya, mutu, dan
faktor waktu. Sistem biaya tradisional terfokus pada performansi keuangan jangka pendek seperti laba. Yang ketiga, pada sistem biaya tradisional, penentuan tarif suatu produk berdasarkan aktivitas level unit atau bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan pada EBC sistem, pembebanan biaya overhead berdasarkan aktivitas berlevel unit maupun non-unit, sehingga penentuan biaya lebih akurat karena ditelusuri ke masing-masing produk. Kesimpulan, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Yang kedua, mewakili penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh. Ketiga, mengakui bahwa banyak biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit output, tapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output. Sedangkan perhitungan biaya tradisional menelusuri hanya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke setiap unit output.